Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sabel Gayo, SHMH PhD. Saya adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Bayangkara, Jakarta Raya, dengan nomor NIDN 03 07 07 8203. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah penyelesaian non-litigasi. Di dalam perkuliahan ini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian dan perbedaan antara metode advokasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan penyampaian mata kuliah penyelesaian non-litigasi ini disesuaikan dengan rencana pembelajaran yang sudah disusun dan disepakati bersama, mulai dari definisi dan pengertian serta latar belakang dan ruang lingkup penyelesaian sengketa non-litigasi, kemudian bentuk-bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi di Indonesia, perbedaan metode penyelesaian mediasi dengan adjudikasi, konsiliasi, arbitrase, dan dewan sengketa. Baik, kita akan segera lanjut ke pemaparan perkuliahan yang akan diikuti oleh para mahasiswa, mahasiswi di kelas penyelesaian non-litigasi. Mengambil mata kuliah penyelesaian non-litigasi, nah ya berpendidikan dan seterusnya, dianggap netral, tidak ada kaitannya dengan pokok permasalahan atau sengketa yang sedang dihadapi mereka. Nah, ini akhirnya dipilihlah ya, lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Bayangkara menjadi mediator, negosiator. Nah, ini bagus. Salah satu sikap yang digunakan ya digunakan untuk merespon adanya sengketa atau konflik. Kemudian arbitrase. Kalau arbitrase ini sebenarnya bentuk penyelesaian non-litigasi yang hampir sama dengan penyelesaian litigasi, khususnya pengadilan perdata kita. Ya, karena arbitrase ini atau arbitration atau arbitrase ini pada mulanya kan dikenal di dalam sistem hukum Anglo-Saxon ya atau common law. Jadi tidak ada di civil law ini. Soalnya civil law melalui pengadilan. Jadi di sistem hukum common law itu kan tidak ada pengadilan perdata. Pengadilan negeri tapi ngurusi perkara-perkara privat. Ya, perkara-perkara perdata itu kan tidak ada. Jadi yang diurus itu kan hanya perkara kriminal. Kalau di Anglo-Saxon, orang bunuh, orang jambret, orang malak, itu yang diurus dia. Ya kan suap dan seterusnya. Tapi kalau sengketa bisnis atau perdata itu kan diselesaikan melalui mediasi dan arbitrase. Nah, masuklah ke Indonesia, ke negara kita, dibuatlah Undang-Undang 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa, alternatif penyelesaian sengketa. Nah, ini sama prosedurnya dengan pengadilan. Jadi putusan arbitrase itu untuk sengketa-sengketa bisnis, itu kekuatan hukum mengikatnya itu sama dengan putusan hakim di pengadilan negeri. Nah, bahkan arbitrase itu lebih kuat lagi dia. Kuatnya apa? Begitu ada putusan arbitrase, maka menutup upaya banding dan kasasi. Hanya arbitrase lah bentuk penyelesaian pertama dan terakhir. Kalau litigasi, ya, melalui pengadilan perdata kita, pengadilan, gugat melalui pengadilan kita, putusan di tingkat pertama itu bisa dilakukan upaya banding, bisa dilakukan upaya kasasi, bisa dilakukan upaya peninjauan kembali. Nah, coba, berapa lama waktunya? Misalnya si A sengketa bisnis terkait dengan ekspor impor, ya, dia ekspor vanila atau ekspor apa ya, ekspor jagung lah, produk pertanian, misalnya ke Singapura atau ke Thailand.
atau ke Malaysia. Nah, kan ada perjanjiannya, ada kontraknya, ya, ada kontraknya. Nah, dan ada masa masa perjanjiannya ada misalnya, ya setelah selesai dibayar dan seterusnya. Ya, jadi kalau diselesaikan melalui pengadilan, ini kan akan memerlukan waktu yang lama. Nah, kalau diselesaikan melalui arbitrase, dia bisa 2 bulan, paling lama 3 bulan bisa putus dan ada keputusan. Karena kan orang kalau berbisnis itu kan perlu keputusan, kepastian. Dia sudah kirim barang tapi tidak dibayar. Dia minta segera dibayar. Karena dia perlu uang itu segera untuk membayar, nah membayar barang-barang yang dia beli, membayar pegawai, membayar uang operasional perusahaan. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan. Jadi kalau melalui pengadilan sampai 3 tahun, 4 tahun sampai Mahkamah Agung, kasasi, PK bisa 4 tahun, ya dia langsung bangkrut dong ya, langsung kolab perusahaannya, langsung gulung tikar. Ya, bukan duduk setikar lagi dia, langsung gulung tikar dia. Nah, gulung tikar aja lah bang, kan? Kenapa? Udah nggak ada nih lagi income kita. Nah, ya kan? Udah nggak ada income-nya. Udah kena tipu kami. Barang sudah dikirim tapi uang nggak dibayar. Nah, kalau masuk pengadilan aja, kata si kawan. Pengadilan, aduh, perlu lawyer lagi katanya. Perlu lawyer. Biayanya besar nih kalau masuk lawyer katanya. Bisa sampai 100 juta. Jadi kalau nilai kerugiannya 5 M, wah dia minta katanya bagi dua. 2,5 M. Waduh, sama aja katanya. Kita mau minta 5 M kembali, tapi bayar lawyer 2,5 M. Jadi nggak jadi dia kan, gugat pengadilan. Karena biaya besar, prosesnya lama. Pakai aja yang pos vakum, LKBH, itu di Ubara ada itu. LKBH Ubara. Nah, kan datanglah dia ke LKBH Ubara. Konsultasi-konsultasi, boleh Pak. Nah, kami berikan pro bono, katanya, gratis. Nah, tapi kan harus ada uang-uang kopi juga gitu. Nah, ya kan? Waktu sidang-sidang itu memang gratis katanya, tapi waktu sidang pertama kedua, aduh, kelihatannya tim ini perlu uang kopi bang, katanya uang rokok. Nah kan keluar juga. Jadi dan prosesnya juga lama gitu. Nah, apalagi kalau dia antar negara. Kalau antar daerah boleh lah, misalnya Bekasi dan Bogor. Nah, ini masih bisa dijangkau ya dengan jalan tol ya. Nah, bisa cepat. Tapi kan perlu biaya juga misalnya. Gugatnya di mana? Misalnya, jadi kalau gugatan itu kan tempat di mana apa objek yang akan dieksekusi nanti berada gitu ya. Jadi kalau dia di Bogor ya kita pengadilan negeri Bogor kita gugat dia. Nah, nanti kalau dia dieksekusi ada asetnya di sana tanah atau rumah, nah dia dieksekusi di situ oleh ketua PN setempat. Nah, tapi kan dari Bekasi ke Bogor karena LKBH Ubara yang menerima kuasa kan perlu tiap hari sidang ke Pengadilan Negeri Bogor atau Cibinong. Nah, ini kan ya seminggu sekali sidang kan perlu biaya gitu. Uang tolnya berapa? Mana uang tol naik nih bang katanya. Nah, uang kopi kami ada 3 orang. Makan siang, janji hakim jam 10 sidang pagi. Tapi jam 4 kami baru sidang bang. Nah, ini kok gimana? Makan siang kawan-kawan katanya. Nasi Padang aja sebungkus sekarang 30.000. Nah, 3 orang 90.000. Coba bayangkan. Keluar juga 500.000 satu hari ya. Nah, ini banyak biaya. Tapi kalau diselesaikan melalui luar pengadilan, bisa lebih fleksibel. Ya. Karena kalau upaya litigasi tadi kan harus ikut aturan pengadilan. Buat gugatan, daftar melalui IKOT, ada surat kuasa, nanti nunggu jadwal sidang, nanti tunggu relas panggilan sidang, nanti datang sesuai dengan yang sudah ditentukan. Nah, datang pagi jam 10 undangan atau jam 9 sidangnya jam 3 sore misalnya. Seperti itu. Balik malam dari Bogor ke Bekasi. Ya, itu macet pula kan, ya, karena orang pada pulang ke kantor semua. Nah, ini jadi banyak. Jadi kalau bisa diselesaikan dengan di luar pengadilan, ya bisa lebih fleksibel, tidak terikat dengan aturan-aturan pengadilan itu. Nah, ini beberapa pilihan sikap ya para pihak ketika ada persoalan. Nah, jadi ada yang reaktif, ada yang super reaktif,
ada yang biasa-biasa saja. Ya biasa-biasa saja karena dia memikirkan ya biaya-biaya dan lain sebagainya yang akan dia tanggung. Nah, kemudian alternatif penyelesaian sengketa atau APS ini sebenarnya kalau di Undang-Undang 30 tahun 99 arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya lebih banyak diatur tentang arbitrase di undang-undang ini, ya. Lebih dominan sekali. Kalau saya tidak salah hampir 80% bisa saja 90% isinya tentang arbitrase. APS-nya hanya pengertiannya saja di ketentuan umum. Apa itu mediasi, apa itu adjudikasi, ya, apa itu konsiliasi. Tapi pengaturan di bawahnya sangat sedikit, lebih banyak ke arbitrase. Karena memang Undang-Undang 30 tahun 99 ini lahir sebagai bagian daripada negosiasi pada saat itu ya, negosiasi Indonesia untuk memperoleh pinjaman dari IMF dalam rangka pemulihan ekonomi pada saat krisis moneter tahun 1999. Siapa yang sudah lahir tahun 1999? Ini 99 sudah pada lahir semua ya. Betul, Nah, Pak. ya, umur berapa tuh 99? Kelas berapa? SMA atau kelas apa? SMP atau SD? Priska itu 99 umur berapa? Saya 2002, Bapak. Lahirnya? Iya, Bapak. Oh iya iya iya. Berarti tahun 99 nggak tahu ya tentang krisis moneter ya? Belum ya? Sempat dengar doang, Bapak. Ya sempat dengar dari apa ya sosmed ya, dari berita-berita dokumentasi. Nah ini, jadi alternatif penyelesaian sengketa ini banyak sebenarnya sekarang berkembang. Dan perlu dibedakan mana bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang pro bono gratis, mana yang berbayar. Nah kalau sengketa-sengketa bisnis yang commercial dispute diselesaikan dengan cara luar pengadilan, misalnya dengan pendapat ahli, ya, atau expert determination namanya, ya, istilahnya itu expert determination, penilaian ahli. Ada yang penilaian ahli, ada yang pendapat ahli. Kalau di lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah LKPP yang ngurusi tentang tender-tender pemerintah itu, ya mereka menggunakan kata pendapat ahli, ya, ya pendapat ahli itu ya semacam expert opinion lah ya, 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 padanan dari kata legal opinion ya, expert opinion. Jadi opini apa dari ahli pengadaan barang jasa tentang sengketa itu? Dia menawarkan solusi. Tapi sebenarnya pendapat ahli yang mereka susun di situ, yang mereka cantumkan itu tadi, misalnya memberikan ahli ditunjuk, kemudian memberikan pendapat untuk penyelesaian solusi, ini sebenarnya konsiliasi sebenarnya. Kalau dikaji secara lebih mendalam, pendapat ahli itu adalah konsiliasi. Karena bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, salah satunya konsiliasi, seorang konsiliator itu memang harus yang ahli dia di bidangnya. Sehingga apa? Dia bisa menawarkan solusi. Nah, kalau konsiliator dengan menggunakan metode penyelesaian konsiliasi, dia boleh menawarkan solusi tertulis. Ini para pihak bersengketa, si A sama si B. Dia bisa nawarkan, ini Bu, Mbak, solusinya ini A, B, C, D. Ya, seperti pilihan berganda itu kan, A, B, C, D. Atau E, tidak sama sekali ya, atau tidak tahu. Artinya tidak ada pilihan. A, B, C, D, apa yang kira-kira di disepakati mereka. Nah, dia boleh. Jadi kalau pendapat ahli itu sebenarnya kalau dikaji itu adalah konsiliasi. Ada juga expert determination, penilaian ahli. Ya, penilaian ahli pun sebenarnya konsiliasi sebenarnya. Ya, induknya itu konsiliasi. Karena apa? Dia bisa menawarkan solusi. Tapi kalau mediator, mediasi, maka teman-teman memang harus bersikap netral dan independen. Tidak bisa menawarkan solusi. Kalau di dalam pengadilan ya, karena kalau mediasi di dalam pengadilan, nanti ada kita kaji juga bahas nanti terkait dengan Perma 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di dalam pengadilan, itu memang murni mediasi. Harus netral, independen. Jadi tidak boleh berpihak, tidak boleh menawarkan solusi mediator. Tapi kalau mediator di luar pengadilan, ini bebas. Mediator itu bisa mengkombinasikan penyelesaiannya dengan bentuk penyelesaian APS lainnya. Misalnya
mediasi digabung dengan konsultasi, mediasi digabung dengan konsiliasi. Nah, jadi kalau mediasi digabung dengan konsiliasi, di dalam penyelesaian sengketa konstruksi itu disebut dengan dewan sengketa. Nah, jadi kalau penyelesaian sengketa, kalau mendengar kata dewan sengketa, berarti bentuk penyelesaian yang diterapkan oleh mereka dengan menggunakan dua metode APS yang dikombinasikan, yang digabung sekaligus, yaitu mediasi dan konsiliasi. Jadi kalau ada putusan dewan sengketa yang ditolak atau yang salah satu pihak keberatan, ya, keberatan artinya menolak, mereka bisa melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya yaitu yang terakhir adalah upaya gugatan melalui arbitrase. Ya, sesuai dengan kontraknya di mana. Ya, arbitrasenya apakah di Singapura, di Hong Kong, di Bani atau di lembaga lain. Jadi ini ya di Undang-Undang 30 tahun 99. Dari sini ada yang mau bertanya silakan. Mungkin bertukar pikiran atau pengalaman boleh, atau pernah menghadiri sidang-sidang arbitrase di lembaga-lembaga arbitrase di Bani, di Badapski, atau di tempat yang lain, silahkan. Atau ada yang bertanya tadi, ya, pengertian tentang sengketa. Ya. Ini Pak Christian Vincent ini kelas 7B ya? 7C Bapak. D2 ya? Ya. Oh ya. Sudah pernah menghadapi sengketa, Pak Christian? Mungkin sengketa pribadi sih Pak. Sengketa Iya. pribadi ya? Iya. Pribadi Dengan pribadi ya? dengan rekan kerja gitu loh Pak. Tapi bisa diselesaikan ya dengan negosiasi tadi ya? Iya Bapak. Nah, jadi sebenarnya naluri alamiah kita sebagai seorang manusia, begitu ada masalah atau sengketa, kita sebenarnya berupaya untuk menyelesaikan itu. Jadi tidak bisa hati kecil kita itu kita bohongi. Kalau ada sengketa kita mau apa namanya? Nggak gue selesaikan dah, biarin. Nggak bisa. Karena naluri alamiah kita tuh tetap dia ingin menyelesaikan. Jadi ada kadang-kadang orang karena ada sengketa, ada konflik, mabuk-mabukan, ya kan? Ke diskotik. Dia kenapa? Karena ada masalah, ada sengketa. Sengketa pribadi, sengketa keluarga, di kantor, di kampus Ubara, di Fakultas Hukum, apa? Sesama individu, individu dengan badan usaha, dan seterusnya. Aduh, dia tidak mau menyelesaikan sengketa tadi. Menganggap sengketa itu tidak ada. Dia menghindar. Dengan cara apa? Dugem dia ya kan? Mabuk-mabukan. Tapi itu kan tidak menyelesaikan sengketa. Justru menambah sengketa dia yang baru. Nah, dengan itu uangnya habis, waktunya terbuang sia-sia, ya, bisa opname dia misalnya, ya, karena overdosis atau ada yang narkoba misalnya, untuk menghindari sengketa. Jadi sengketa jangan dihindari. Ada yang menyelesaikan sendiri, ada yang menyerahkannya kepada advokat untuk diselesaikan melalui litigasi, ada yang menyerahkannya kepada mediator, adjudikator, konsiliator, arbiter untuk diselesaikan melalui luar pengadilan. Nah, jadi ada naluri alamiah kita sebagai manusia, kalau ada sengketa kita harus selesaikan itu. Jadi kalau ada yang menganggap wah tidak ada sengketa, kemudian mencoba untuk lari dari kenyataan, ya, dari sengketa dengan cara melakukan kegiatan lain, ya, yang dia anggap bisa menghilangkan sengketa, itu tidak bisa. Sengketa tidak bisa hilang, harus selesai. Nah, inilah kemampuan pengetahuan dasar yang diberikan oleh Fakultas Hukum Ubara kepada mahasiswa tingkat akhir yang sebentar lagi akan menyelesaikan studi S1, ya, di Fakultas Hukum Ubara, agar bisa menyelesaikan sengketa. Jadi sengketa itu tidak perlu ditakuti. Nah, karena apa? Naluri alamiah kita akan berupaya untuk menyelesaikan itu. Sama apa ya? Kemampuan menyelesaikan sengketa ini sama dengan ketika
ada virus atau bakteri yang tidak dikenal itu masuk ke dalam tubuh kita, maka sistem imunitas kita secara otomatis tuh akan memberikan respon terhadap itu. Dia akan memberikan proteksi. Nah, jadi bagi yang kuat dia sistem imunnya, ya dia nggak ada merasakan apa-apa. Seperti di COVID kemarin kan, sistemnya kuat, imunnya nggak masalah. Paling dia hanya batuk-batuk atau pusing-pusing, istirahat, minum obat, pulih kembali. Imunnya akan kuat. Kenapa? Ada virus atau bakteri yang asing, yang sebelumnya tidak ada. Makanya kalau kita selalu bersin-bersin, batuk-batuk, itu kan biasa itu. 1, 2 hari, 3 hari, kadang-kadang sembuh sendiri, tidak perlu ke dokter gitu kan. Kenapa? Sistem imunitas kita itu sudah hafal bahwa ketika ada bakteri atau virus yang asing masuk, maka sistem imunitas kita akan otomatis bekerja untuk memberikan obatnya, menetralisir. Begitu juga dengan persoalan sosial kita ini. Begitu kita ada menghadapi sengketa atau masalah, maka sistem tubuh kita ini secara otomatis itu akan berupaya untuk bagaimana menyelesaikan itu. Nah, jadi itu ya, menyelesaikan itu. Dan dengan adanya, Pak, Mas, silakan. maaf izin bertanya Pak. Ya, Kalau untuk sengketa itu berarti misalnya nih Pak, laki-laki dan perempuan itu pacaran Pak, itu bisa ada sengketa tuh Pak. Itu apakah bisa dibilang sengketa juga Pak, kayak si pasangan mungkin mengabaikan pasangan yang lain gitu dengan cara nambah permasalahan baru dengan berselingkuh mungkin gitu loh Pak. ya tentu kalau ini dalam hal hubungan pribadi atau personal antara laki-laki dengan perempuan ini kan, ya apabila terjadi persengketaan tentu harus bisa diselesaikan. Oleh karena itu makanya pacaran yang bagus itu kan apabila diketahui oleh kedua belah pihak ya, keluarga maksudnya ya. Nah, jadi sehingga apabila ada sengketa ya tentu harus disampaikan kepada orang lain, keluarga misalnya, untuk teman curhat gitu. Apa persoalannya? Apa masalahnya? Nah, jadi sehingga bisa diselesaikan atau kepada teman yang dia anggap bisa dipercayai. Jadi tidak bisa ini kadang-kadang ada orang yang tidak punya kemampuan menyelesaikan sengketanya sendiri karena dia bagian daripada sengketa itu atau justru dia sendiri menjadi sumber sengketa sehingga perlu orang lain yang netral ya untuk memediasi, untuk melakukan negosiasi. Nah, kalau ini sebenarnya ini kan praktik sosial ya. Pacaran ini kan tidak ada di aturan undang-undang ya. Tidak ada di undang-undang perkawinan juga tidak ada. Sebelum menikah pacaran dulu kan nggak ada itu kan. Nah, itu kan praktek sosial sebenarnya. Tapi definisi perkawinan itu ada. Ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan bla 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 bla. Ya, kan? Seterusnya undang-undang perkawinan itu. Tapi kan tidak ada disebutkan itu sebelum melakukan perkawinan diupayakan pacaran dulu. Nah, kan nggak ada itu. Itu kan praktek sosial ya, karena kalau praktek sosial ini ya tentu diselesaikan dengan cara-cara di luar pengadilan ya, musyawarah, mufakat ya. Kemudian kalau ada kerugian tadi, nah ini kan intinya adalah kerugian. Ada nggak salah satu pihak di situ yang dirugikan? Nah, dijanjikan mau dinikahi tapi tidak, misalnya kan sudah terjadi hubungan di luar pernikahan. Nah, sehingga pihak ini dirugikan. Nah, ini kan wah ini rumit ini masalahnya. Perlu mediator kan begitu. Nah, bagaimana solusinya? Itu dimusyawarahkan. Nah, karena ganti rugi siap diberikan ganti rugi. Tapi kan tidak memulihkan keadaan pada kondisi semula. Nah, ini ya, ini yang tentu kemudian biasanya akan menimbulkan persoalan-persoalan hukum yang baru, ya menambah masalah ini. Nah, makanya ya dari awal tentu ya individu-individu ini perlu ya menahan diri ya menjaga dalam ada artinya ada jarak ya yang dibuat ya sehingga tidak terjadi hal-hal yang di luar apa ketentuan itu gitu. Nah, karena kalau sudah ada kerugian ini upayanya apa? Ya kalau dalam hukum adat itu di beberapa daerah itu ya dinikahkan dia itu. Nah, ya harus dinikahkan
bayar ganti rugi, dan seterusnya, hukuman adat. Tapi kan bentuknya sudah hukuman gitu. Nah, ya kan. Kemudian ada di masyarakat yang lainnya itu ini apa namanya, oh tidak menerima, melakukan upaya laporan ke polisi. Nah, ini sudah upaya apa namanya, pencabulan gitu. Nah, kan itu ada ya pencabulan. Eh, ada pasal gitu. Sehingga dia mau si laki-laki, biasanya laki-laki nih pelakunya, ya, si laki-laki ditahan. Tapi kan tidak memulihkan keadaan semula. Tapi ini makanya perlu dimediasikan. Nah, ya, perlu dimediasikan. Karena ini persoalan yang sangat sensitif sebenarnya terkait dengan masa depan, ya, masa depan para pihak. Nah, ini perlu dimediasikan dengan baik-baik sehingga nanti seorang mediator penyelesai sengketa di luar pengadilan itu bisa melihat duduk permasalahannya bagaimana. Apakah terjadinya perbuatan itu karena sama-sama mau, ya, kalau sama-sama mau ini kan berarti kan ada rasa suka, ada unsur kerelaan. Solusinya bagaimana? Tentu adalah pernikahan, kan gitu, membayar uang ganti rugi misalnya, dan seterusnya. Tapi kalau ada pemaksaan, nah ini berarti ada unsur pidana misalnya. Bagaimana upayanya? Nah, kalau ada perbuatan-perbuatan pidana itu ya tentu ini tergantung daripada korban, apa yang ingin dilakukan. Apakah memaafkan atau melakukan upaya hukum yang lain yang pelakunya agar dilaporkan ke penegak hukum supaya memperoleh hukuman yang setimpal dan dia jera akibat perbuatannya dan seterusnya. Nah, tetapi kan tidak memulihkan kondisi semula daripada si korban. Nah, si korban ini mengalami traumatis psikis, ya, seumur hidup, traumatis psikis. Ya tentu dia harus berpindah tempat juga dari tempat dia semula ke daerah lain, ya, karena tentu daerah itu ya sudah mengetahui permasalahan itu, ya, apalagi tetangga kanan kiri, ya, bisik-bisik tetangga misalnya, ini kan dia terganggu gitu kan, jadi traumatik dia. Jadi ini pemulihannya ini akan sangat lama, memulihkan itu keadaan itu pada kondisi semula. Perlu terapi khusus, ya, perlu pendampingan. Inilah perlunya pendampingan psikososial dari lembaga-lembaga penegakan hukum, khususnya pemerintah setempat. Ya, dalam hal ini tentu misalnya Kementerian Hukum dan HAM melalui balai-balai pemasyarakatan. Ini perlu. Tapi kadang-kadang ketika ada persoalan seperti itu, masyarakat juga nggak tahu kemana harus meminta bantuan psikososial itu, ya, macam bantuan psikolog, psikolog itu, psikolog ya, untuk memberikan nasihat. Karena kalau tidak dilakukan pendampingan psikososial seperti itu, biasanya si korban ini melakukan upaya-upaya yang ekstrim. Ya bisa saja dia gantung diri misalnya. Ya, tiba-tiba pagi kita kita lihat dia gantung diri. Nah, ini kan tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Tidak ada pendampingan yang diberikan. Makanya penyelesaian sengketa non litigasi itu nanti yang seperti itu nanti kita masuk dalam pokok bahasan mediasi penal, ya. Nah, mediasi penal itu penyelesaian sengketa baik di tahap penyidikan ataupun penuntutan dengan menggunakan pola keadilan restoratif. Bagaimana? Kalau dia berhadapan dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan pidana, khususnya tadi pidana asusila tadi, ya, kesusilaan. Nah, ini dia. Itu ya, Mas Christian, ya, yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak, sudah cukup jelas Pak. Baik, saya rasa kita padakan dulu ya pertemuan kita pada hari Jumat yang cerah ini, ya. Sampai di sini, ya.